Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Adelia Risanti dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint akidah akhlak tentang adab bergaul dengan teman sebaya. Pengertian bergaul dengan teman sebaya. Dalam bahasa Arab, bergaul diartikan dengan subah yang diambil dari kata sahiba yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti campur, sementara sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan atau sahabat yang usianya hampir sama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bergaul sesama teman sebaya adalah pertemanan seorang individu dengan individu lainnya yang jarak usianya hampir sama atau sejajar. Kemudian, mencari teman yang baik menurut Islam. Yang pertama, cerdas. Kecerdasan bagi seseorang adalah modal awal. Oleh karena itu, di dalam Islam dianjurkan untuk mencari teman yang cerdas, bukan yang bodoh atau dungu. Kemudian, bergaul dengan orang bodoh atau dungu pada akhirnya akan menimbulkan keburukan atau putusnya hubungan silaturahmi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kemudian, yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Kita harus mencari teman dengan akhlak yang baik, karena jika kita mencari teman dengan akhlak yang baik, otomatis kita juga pasti akan akhlak kita juga menjadi baik. Jika seorang teman yang telah diliputi oleh emosi, kikir, dan penakut cenderung mengikuti hawa nafsunya, tidak akan menghasilkan pergaulan atau pertemanan yang baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bukan orang fasik. Teman yang baik sangat berpengaruh terhadap masalah perilaku, karena orang yang fasik adalah orang yang senantiasa berbuat dosa walaupun perbuatan dosanya merupakan dosa kecil. Tidak ada kebaikan sama sekali bergaul dengan orang yang fasik, karena biasanya orang fasik akan meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati semakin dekat terhadap perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, bukan orang yang rakus. Menurut Al-Ghazali, bergaul dengan orang yang rakus terhadap hal-hal dunia merupakan racun pembunuh. Oleh karena itu, bergaul dengan orang yang tidak rakus terhadap hal duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi perlu dicari, tetapi rakus terhadap duniawi itu tidak baik. Kemudian, ada bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, saling menghormati. Teman sebaya dimungkinkan dapat berasal dari berbagai kalangan, berbeda agama, tradisi, kebudayaan, dan perbedaan sikap. Saling menghormati inilah yang harus kita miliki oleh orang yang bergaul. Kemudian yang kedua, tolong menolong. Tolong menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan. Tolong menolong yang dimaksud di sini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Misalnya ada teman yang sedang kesusahan, maka kita membantunya. Kemudian yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Kasih sayang antara teman atau anggota masyarakat sangat penting. Kasih sayang akan melahirkan kekuatan yang besar, akan menciptakan masyarakat yang rukun, solid, kompak, dan melahirkan kepekaan sosial yang kuat. Kemudian, seseorang yang menyayangi temannya dengan tulus akan melahirkan persaudaraan yang hakiki. Kemudian larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, bermusuhan. Bermusuhan artinya tidak ramah atau tidak bersahabat. Oleh karena itu, permusuhan berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama. Yang kedua, pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu akhlak masmu'ah atau akhlak tercela. Bebas di sini berarti melewati norma-norma yang baik norma agama maupun norma sosial. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah bergaulnya kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang bukan muhrimnya di suatu tempat di mana mereka saling berpandang. Kemudian yang ketiga, melanggar norma-norma. Pergaulan yang tidak beretika terkadang dapat melanggar norma, terutama norma agama. Melanggar norma agama berarti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam agama.
Sedangkan norma masyarakat dan negara adalah segala peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada dalam masyarakat atau negara. Kemudian di antara perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama yaitu seperti berzina, miras, dan narkoba. Kemudian sekian PowerPoint dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.